Puji Tuhan, shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, atas belas kasihan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena kasih setia, kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Besar setiamu Tuhan, melimpah dalam hidup kita. Biar hari demi hari sentral kita adalah Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus kepala dalam hidup kita, kepala rumah tangga, kepala dalam pekerjaan, segala-galanya tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan segala-galanya, yang membuat semuanya menjadi indah dan terbaik. Biar hari demi hari kita makin cinta Tuhan. Sentral kita, fokus kita hanya kepada Dia, Yesus Kristus, Bapa kita. Saya Pastor Yakob Rahmat. Pada kesempatan Sabtu malam ini, tanggal 13 November 2021, saya akan menyanyikan lagu Besar Setiamu. Thy great is thy faithfulness. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua di dalam berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan. Haleluya. Tiada kurang dan tidaklah berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Amin. Haleluya. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kebesaran kasih-Mu Tuhan. Musim menuai dan musim apapun, semuanya menyaksikan besar setia Tuhan. Oh, besar setia, oh, besar setia, setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlukan telah Kau sediakan. Besar setiamu Tuhan Yesus kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Amin. Haleluya. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dalam Rapa-tapan pasal 3 ayat 22, 23, tak berkesuh dan kasih setia Tuhan, tapi serahmat-Nya selalu baru setiap pagi.
besar setiamu. Pengampunan dosa, memberikan keselamatan, kehadiran Tuhan menyelamatkan, haleluya, kekuatan dan pengharapan setiap hari, berkat berkelimpahan ku telah terima. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi dapat rahmat baru, haleluya. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, amin, haleluya. Besar setiamu, setiap pagi dapat rahmat baru, amin, haleluya. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu kepadaku. Amin, haleluya. Sesuai firman Tuhan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan, haleluya. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu kepadaku. Amin, haleluya. Besar setiamu Tuhan. Dunia semua bisa berubah, tanggal bisa berubah, manusia bisa berubah, tapi kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidupku. Dalam Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Biar kita senantiasa mau setia kepada Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Persiapkan dirimu untuk berjumpa dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Jangan lepaskan, jangan jauh dari Tuhan, tapi kita senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Kisah Rasul pasal 26. Kita bersyukur kepada Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kisah Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Raja kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi syarat dengan tangannya, lalu memberi pembelanya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang Yahudi terhadap diriku.
terutama karena engkau tahu benar-benar ada istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bahkan juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menantang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dalam tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke gala rangsang. Tetapi ku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang kau perlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga tidak pernah aku tidak taat, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ialah ada yang pertama yang akan bangkit di antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Rasul Paulus, ilmumu yang banyak membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayalah engkau Raja Agripa kepada para nabi. Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Rasul Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan bawa lalu negeri serta bernikel dan semua orang yang duduk bersama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Ayat 32 terakhir, kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 32. Semua kisah Rasul Paulus
sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul yang telah dipilih sama Tuhan. Demikian kita sama adalah anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan. Marilah kita semua setia kepada Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan, dan rajin kita menjadi pelaku firman Tuhan, setia cinta Yesus di atas segala-galanya. Mari kita semua menantikan kedatangan Tuhan. Rasul Paulus saat ini sudah bersama Tuhan. Kita saat ini sudah tidak bisa mendengar khotbah dari Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah diangkat sama Tuhan. Saat itu sudah berkumpul dengan Tuhan di Firdaus. Bahkan saya yakin sudah ditunjukkan surga, tapi belum menetap di surga. Nanti menetap di surga kalau kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja segala Raja. Kita diangkat sama Tuhan. Kerinduan dari Tuhan Yesus dan kita bersama, kita rapture. Minta sama Tuhan kita rapture. Diangkat hidup-hidup sesuai firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita yang hidup saat ini dalam keadaan sehat. Saya bersama istri, bersama anak saya, putri saya Mary Karuna Rahmat. Berdoa selalu sama Tuhan. Juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Supaya kita semua sehat. Sehat rohani, sehat jasmani. Cinta Tuhan sehingga nanti kalau terus ada izin rahmat anugerah Tuhan. Kita semua diangkat rapture. Masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Sebelum kita masuk ke surga, mari semua kita melaksanakan tugas amanat agung dari Tuhan Yesus. Rasul Paulus melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah sebangsa muridku, dan baptiskan mereka yang ketiga. Dan kepada ajar mereka yang kelima, menjadi pelaku firman Tuhan. Mari, kita harus menjadi orang Kristen yang aktif. Seperti Rasul Paulus di sini. Dia tidak takut dan gentar menghadapi situasi keadaan apapun. Biarpun dia sudah di penjara. Atau berapa kali diadili, berjumpa dengan Raja Agripa, berjumpa dengan mahkamah agama, berjumpa dengan orang Farisi. Mereka banyak-banyak berupaya untuk membunuh Rasul Paulus oleh karena nama Yesus. Tapi Rasul Paulus hidupnya tanggung jawab. Dia berani menghadapi itu semua karena di dalamnya punya keyakinan ada penyertaan Tuhan. Sama dengan saya bersama Bapak Ibu, mari selama kita hidup di dunia sekali ini, tunjukkan prestasi kita di hadapan Tuhan. Tunjukkan daya juang kita. Tunjukkan bukti kita cinta Tuhan Yesus. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apa yang sudah kerjakan buat Tuhan Yesus? Minimal ya. Selama hidup Bapak Ibu Saudara, pernah satu kali saja bisa membuat orang bertobat. Saya bersaksi Bapak Ibu ya. Saya pribadi, dulu saya kan berasal dari Jawa Timur. Sampai sekarang saya sering pulang ke Jember. Ya, asal usul saya kota Jember. Pada waktu saya kuliah di Jakarta, Tuhan utus saya. Karena keluar dari almarhum mami saya yang tercinta, dari emak saya, dari om-om saya, ya, keluarga di Jakarta, itu tidak satu pun yang sudah belum kenal Yesus. Belum. Termasuk saya punya om-om semua belum kenal Yesus. Jadi dipanggil Tuhan, papi menjadi hamba Tuhan, mami dipanggil Tuhan menjadi istri seorang hamba Tuhan. Dan saya dilahirkan dari seorang hamba Tuhan. Dan saya menginjil waktu saya diutus kuliah di Jakarta. Saya menginjil Bapak Ibu kepada emak saya yang cintai, almarhum semua ya. Kepada seluruh umum saya, biarpun saya dicaci maki, saya dihina. Seorang pendeta tidak punya duit kan. Saya terus terang dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Karena dari keluarga hamba Tuhan. Cinta Yesus. Tidak punya penghasilan tetap digaji, tidak ada. Kita seorang hamba Tuhan, hidupnya dengan iman Tuhan Yesus yang pelihara hidup saya sampai detik ini. Saya melangkah dengan iman Tuhan Yesus yang pelihara hidup saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan firman Tuhan. Ya dan amin. Saya melangkah dengan iman. Melangkah bersama Yesus. Yesusku dahsyat dan ajaib. Dia berjanji, dia penolongku, dia tidak pernah tinggalkan aku. Apa yang terjadi dalam Rasul Paulus sama dengan setiap kita hamba-hamba Tuhan. Asal kita berpegang kepada janji Tuhan. Asal kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Asal kita taat kepada firman Tuhan. Janji Tuhan, iya dan amin. Bahwa dia senantiasa menyertai kita. Seperti Rasul Paulus disertai Tuhan. Sampai di ayat 28 Raja Agripa berkata, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Minimal Bapak Ibu, ada satu orang yang bisa diselamatkan selama saudara hidup.
Jangan sampai saudara hidup di dunia tidak pernah menginjil satu orang pun. Saya berterima kasih kepada Tuhan saat ini. Keluarga dari almarhum mami saya, om saya, semuanya sudah kenal Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Termasuk mak saya dibaptis, om saya dibaptis, semuanya terima Yesus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya tidak mau hidup dengan percuma. Saya pergi pelayanan dimanapun saya berada. Saya beritakan Injil, berita tentang Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, supaya banyak jiwa-jiwa mengenal jalan kebenaran. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa, tapi sejak Tuhan panggil hidup saya bersama Bapak Ibu, saat ini kita semua ada di dalam terang Tuhan. Saya kasih ayat penutup 1 Petrus pasal 2 ayat 9, supaya kita hidup ini di dalam dunia ini. Mari kita berkarya untuk Tuhan, memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu, nah ini tugas, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Ini yang namanya eklesia. Eklesia keluar dari kegelapan, keluar masuk di dalam wilayah Tuhan, masuk dalam dimensi Tuhan, masuk di dalam wilayah Tuhan, masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Mari, kita adalah bangsa yang sudah dipilih Tuhan, imamat yang rajani, berarti kita bangsa masuk di dalam kerajaan rajani, imamat, imam yang akan memasuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita harus sadar kita adalah milik Tuhan, bukan milik dunia. Dunia ini sementara. Oleh itu mari kita mencari Tuhan, utamakan pekerjaan Tuhan, utamakan kepentingan Tuhan. Tuhan ciptakan kita, Allah punya kepentingan, Tuhan Yesus punya kepentingan. Jangan hidup lalai, jangan hidup percuma, tapi mau hidup untuk kemuliaan Tuhan, memberitakan kabar tentang Yesus Kristus juru selamat. Karena besar setia Tuhan, dan kiranya berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besar setiamu, oh besar setiamu, setiap hari, setiap saat ku terima kasih Tuhan. Segala yang ku Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi, setiap hari nampak kasih setiap Tuhan. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, besar setiamu kepadaku, besar setiamu kepadaku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa, bergaul karib dengan Tuhan, dan kita melangkah bersama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.